Indonesia, negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya. Inilah Indonesia, tanah yang mempesona, kaya akan keberagaman, dan penuh dengan keindahan yang tak ternilai, dengan segala keunikan dan kekayaan budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawati dengan NIM F10112411010. Saya dari kelas 2B Angkatan tahun 2024, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan multikultural yang diampu oleh Bapak Dr. Andos A.R. Muzamil MSI. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menceritakan tentang suku dan budaya saya menggunakan bahasa Melayu Landak. Maka dari itu, mari saksikan videonya. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Anggi Sutiawati. Aku kalau ke rumah biasa dipanggil Anggi dan biasa dipanggil Busu. Walaupun aku bukan anak bungsu, tapi aku sering dipanggil Busu karena sudah menjadi tradisi dari daerah setempat aku. Aku terlahir dari darah Melayu sampai Dayak. Apa aku keturunan Raja Melayu, sedangkan uma aku keturunan Dayak. Ada satu hal yang aku mau ngasih tahu ke sidak semua. Kalau misalnya ke daerah aku nyan, ada sejarah tentang Melayu sampai Dayak. Jadi pada tahun 1990-an ada peperangan antara Melayu sama Dayak. Nyan peperangan yang menurut aku dan cerita orang tua dulu nyan sebenarnya adalah kayak hal-hal yang bersifat individual. Cuman karena daerah kami kan bersuku-suku, jadi berperang lah Melayu sama Dayak tuh. Menurut aku, walaupun aku hidup ke daerah desa yang termasuk ke pelosok, tapi ke daerah akunya banyak sekali budaya sama tradisi ke zaman dulu yang masih ada sampai sekarang. Beberapa di antaranya, yang pertamanya adalah tradisi Genteng. Jadi tradisi Gentengnya adalah kayak tradisi misalnya kan ada orang yang menikah, untuk malam setelah resepsinya bakalan ada orang nampilkan tentang tarian, terusnya seni-seni yang ada ke setempat, yang kayak silat dan lain sebagainya. Nyanyian boleh dilakukan sama remaja-remaja yang ada ke sinun, sama orang tua yang udah sepuh-sepuh pun masih ada yang lakukannya. Nah, selain daripada nopeng, yang keduanya ada yang namanya robok-robok. Tapi ke daerah kami namanya bukan robok-robok, tapi namanya makan ketupat sapar macam tuh. Jadi makan ketupat saparnya biasanya kami kayak buat ketupat, terusnya makanannya abis sholat asar, makannya ke jalan-jalan, jadinya same-same satu kampung makan ketupat saparnya. Jadi kesiannya diri ndak boleh makan buatan dari seorang, harus makan buatan orang lain. Yang biasanya diadakan pas nyambut bulan Sapar. Kalau kami nyebutnya makan ketupat Sapar, tapi biasanya ada orang yang bilang kalau nyan hobo-hobo. Terus yang ketiga, nyan ada namanya makan betalam. Nyan biasanya ada pas Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya kami makan betalam ke masjid. Jadi bawa talam yang isinya makanan untuk setelah sholat Idul Fitri sama Idul Adha yang dimakan sama-sama ke masjid. Contohnya tuh fotonya. Nah, selain daripada makan betalam, yang keempat nyan ada yang namanya rasulan. Rasulannya kalau misalnya dilakukan, kalau misalnya dirinya pindahan rumah, terus kalau misalnya dapat rezeki banyak, kalau habis kecelakaan atau sembuh dari penyakit dan hal-hal yang terhindar dari malapetaka lah. Yang biasanya orang ngadakan rasulan. Dan rasulannya orang manggang manop sama makan nasi ketan. Tuh foto ya. Nah, setelah ada rasulan, biasanya diiringi dengan yang kelima. Yang kelima tuh namanya betungkal. Ke daerah kami ada yang namanya betungkal.
Jadi betungkalnya kalau misalnya ada gisa orang kawinan, nyen biasanya betungkalnya hanyalah pas bekerja. Terus kalau misalnya anaknya gisa lahiran, nyen namanya mulangkan bidan, nyen betungkal juga. Terus kalau misalnya nak baru pindahan rumah, nyen seluruh orang rumahnya harus betungkal juga. Nah, menurut aku dari kelima macam budaya yang masih ada sampai sekarang, dari zaman ini atau kami sampai zaman sekarang yang masih ada, menurut aku nyan sangat berpengaruh untuk kehidupan aku. Karena walaupun aku hidup ke tempat yang termasuk terpelosok, tapi aku masih bisa menikmati semuanya dengan tenang, dengan damai, dengan rasa kemasyarakatan yang masih ada dan budaya sosial yang masih ada ke dalam lingkungan aku. Nah, kalau misalnya ditanya apa ada warisan budaya kami yang disebarluaskan oleh orang-orang luar. Jadi ada satu budaya kami yang digunakan sama orang luar, nyan tradisi nopeng yang dah aku tampilkan tadi. Dan informasi penting untuk tidak semua yang masih kepo atau yang pengen tahu tentang budaya Temoyo, tidak bisa pergi ke Kabupaten Landak. Karena menurut aku budaya yang ada ke daerah akunya sangat-sangat unik dan kayak masih tetap ada ke daerah aku. Dan aku mau bilang juga sama Sida, kalau misalnya bahasa yang aku gunakan sekarang tuh adalah bahasa Melayu Temoyo. Jadinya beda bahasa Melayu yang ada ke Landaknya, ndak semuanya sama. Ada yang bilang kalau misalnya bahasa yang aku gunakan tuh yang sama dengan bahasa Melayu Sambas, tapi menurut aku beda dari segi pengucapan, fonem, dan semuanya. Tapi ada beberapa yang sama disebutkan dan artinya pun sama. Aku ucapkan terima kasih untuk semua yang udah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.